dikejar saya, dipukul nggak kena, dikejar, lempar pakai sendal. Dipukul nggak kena, lari. Terus dilempar pakai sandal. Pakai sandal. Nah terus begitu udah lari, kan pemilik kuda ada di situ. Iya. Ya. Pemilik kuda yang dikejar, dipukul pakai tembung. Ikut lari juga. Ikut lari juga, begitu naik ke kuda dia, lari sama Tayangan kudanya. ini dipersembahkan oleh Batu Kereta Stabil. Terima kasih untuk Bapak Haji Taufan Firmansyah, seorang pengusaha muda sukses yang berdomisili di Bandung, Jawa Barat. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Haji Taufan Firmansyah. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi bersama saya Bang Jul 69. Kali ini kita berada di channel YouTube Tapal Kuda 69. Saat ini Bang Jul berada di Sawah Lunto, tepatnya lagi di Gelanggang Pacuan Kandih, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Dan punya cerita tadi karena Bang Jul duduk di warung kopi, ternyata di samping Bang Jul ini adalah joki yang sangat luar biasa waktu di Aceh dulu. Nanti kita bakal kupas tuntas siapa beliau. Nah, di sini ini adalah om-om kita nih dari Aceh dengan Om siapa? Om Rahmadi. Om Irfan. Nah, Om Ramadi dan Om Irfan. Dan ini adalah Om nama apa tadi? Jam-Jami Joki. Nah, oke, Om Jam-Jami Joki. Nah, ini sekilas Bang Yul bercerita tadi ada apa ya? Cerita yang unik sama Om Jam-Jami Joki ini. Beliau menunggangi kuda umur 9 tahun. Nah, betul Om ya? Iya, ya. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah joki legendaris ataupun joki senior. Nah, nanti kita bakal tanya nih awal pertama sekali Om Jam-Jami Joki ini menaiki kuda. Nah, ya Om, banyak sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ranah Minang. Iya. Oke. Om, selamat datang Om. Om, selamat datang Om. Nah, Om Jam-Jami, ini kan dua Om ini kan saksi hidup nih. Iya. Karena tahu di sejarah Omnya dulu. Nah, ini kita tanya deh Om. Rumahnya Om dengan Gelanggang Pacuan itu jauh nggak? Kalau dengan Gelanggang Pacuan sekarang ini mungkin kalau diperhitungkan mungkin sekitar 200 meter dari Gelanggang Pacuan. Dari rumah Om? Dari rumah. Oke. Jadi dekat dengan Gelanggang Dekat. Ya? Artinya dalam kandungan udah mendengar suara kuda. Udah mendengar. Nah, ini kan orang tua pekerjaannya apa nih? Orang tua pekerjaannya sebagai PNS. PNS. Dua-duanya? Satu. Ya. Bapak? Bapak. Oke. Nah, jadi nggak ada garis keturunan berkuda gitu ya untuk orang tua? Dari orang tua nggak ada garis keturunan sebagai mau joki. Nah, itu nggak ada. Cuman di kakek ada kuda, tapi bukan untuk kuda pacuan, tapi untuk kuda bawa beban. Oke, kuda beban ya? Iya. Oke, siap. Nah, ini kan tadi ada sejarahnya nih Om. Om dulu pernah tidak diberi izin sama orang tua untuk menunggangi kuda. Iya. Nah, awal pertama sekali Om naik kuda itu gimana ceritanya Om? Awalnya saya itu untuk menunggangi kuda karena ada rasa tertarik terhadap kawan-kawan yang menunggangi kuda. Oh, cemburu namanya nih? Sebenarnya bukan cemburu ya. Cuman karena lihat kawan ada yang naik kuda, Iya. oh ini enak juga nih kalau Iya, pengen naik kuda. Ya ikutin lah. Jadi awalnya kita kan kawan kita yang naik kuda itu kan di atas kuda, dibawa jalan. Sekarang kita kan ikut jalan-jalan. Iya. Kita ikutin mau dia apa, mau disuruh apa, oh bawakan ini. Kita kan mau aja karena kita ada rasa kepinginnya. Jadi itu awalnya. Oke, Nah, jadi lama kelamaan, jadi pemilik kuda ini dia cobalah untuk mengajak naik. Oke. Nah, itu awalnya. Itu awalnya. Nah, jadi pertama sekali ikut bertanding ataupun berlomba itu di tahun 89. Tahun 89. 89. Nah, ceritanya dipercaya untuk menunggangi kuda ini gimana nih Om? Pertamanya kenapa dipercayakan sebagai joki lah untuk menunggangi kuda itu? Karena di kampung itu karena udah dilihat sama saudara. Ini kan karena kuda-kuda saudara. Mungkin kalau kuda orang lain kan belum percaya, ini belum pernah tampil nih. Iya. Karena saudara udah tahu, oh ini jam-jam ini bisa nih untuk bawa ke gelanggang. Karena dia nggak jatuh lah, nggak inilah kan. Kan jokinya pada saat itu bisa dihitung sekian lah jumlah joki. Sedangkan jumlah kudanya lebih. Banyak. Nah, jadi joki 3 jumlah kuda ada 18. Iya. Nah, itu berhitung perbandingannya. Nah, jadi kan masih dibutuhkan. Nah, jadi dari situlah mulai para pemilik kuda pun. Jadi pada pemilik kuda begitu ikut pacuan pada masa itu, dia nggak kasih waktu uang paling sekitar 2.000, 1.000 kadang-kadang. Iya.
pada saat itu kan perekonomian masyarakat kan belum kayak sekarang kan. Iya. Nah, apalagi di sana kan pada umumnya orang bukan pegawai, pada umumnya pada petani lah mata pencariannya. Oke. Nah, ini ada juga cerita tadi nih Om. Om sebenarnya nggak diberi izin sama orang tua untuk menunggangi kuda. Iya. Setelah orang tua tahu Om menunggangi kuda berlomba, itu sampai ditungguin sama orang tua, ditunggu pakai kayu. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Itu ceritanya orang tua pada dasarnya nggak pernah tahu kalau saya itu nunggang kuda. Oh, ini nggak pernah izin? Nggak pernah. Nah, jadi kan selalu membelakangi orang tua. Memang mungkin kalau kepikiran saya, mungkin kalau kita minta pun kepada orang tua, mungkin orang tua nggak mengizinkan. Udah tahu ya? Udah tahu jawaban orang tua? Tahulah jawabannya. Begitu dia lihat bahwa saya itu udah nunggang kuda, dah kaget kadang orang tua. Begitu dia lihat, itulah dikejar saya, dipukul nggak kena, dikejar, lempar pakai selok. Dipukul nggak kena? Lari. Terus dilempar pakai sandal? Lempar pakai sandal. Nah terus? Begitu udah lari, kan pemilik kuda ada di situ. Iya. Ya. Pemilik kuda yang dikejar, dipukul pakai tebu. Ikut lari juga? Ikut lari juga, begitu naik ke kuda dia, lari sama kudanya. Bisa kebayang ya? Bisa kebayang. Ini mungkin ceritanya begini. Om Jam ini datang ke rumah, ini dengan perasaan deg-degan gitu ya? Iya. Orang tua menunggu pakai kayu. Pas mau dipukul, menghindar, lari, dikejar dilempar pakai sendal. Ya. Si pemilik kuda ada di sana pada saat itu. Iya. Mau dipukul juga. Itu juga. Pakai tebu. Pakai tebu. Yang punya kuda naik kuda, iya. Lari dengan kuda. Nah, setelah dikejar, Om langsung pulang. Begitu setelah dikejar langsung pulang. Begitu langsung pulang, langsung ke rumah tuh. Ke rumah. Karena pada waktu itu perhitungan antara jam 6 sore. Yeah. Karena pada waktu itu orang latihan sore. Iya. Sore, Selasa dan Rabu, cuma seminggu itu 2 kali latihan. Jumat sama Selasa. Bukan. Maksud Bang Jun tadi habis dikejar, dilempar, Om balik lagi ke rumah. Ya, balik ke rumah langsung makan. Kenapa harus makan cepat? Karena kan ada rencana kita nggak balik lagi ke rumah. Orang tua nggak tahu nih. Orang tua nggak tahu. Jadi lompat di jendela? Nggak. Pintu depan. Tapi orang tua nggak tahu. Kan orang ibu, mama kan di rumah dia kan nggak tahu. Begitu makan, biasa kadang-kadang mau habis makan tak kemana, kadang main-main kan. Okay. Begitu lihat ada nasi makan, pergi ke rumah, nggak balik barang 2 hari. Artinya udah kenyang. Udah. Pergi diam-diam. Tidur di rumah orang selama 2 hari. Iya, selama 2 hari. Nakal juga ini. Begini, setelah itu kan Om terus naik kuda. Itu bisa diberi izin sama orang tua, gimana ceritanya? Diberi izin oleh orang tua mungkin berkisar antara 1 tahun ke depan lah. Karena ada Pak C itu. Pak C ini paman ya? Iya, paman. Adik dari bapak. Dia punya kuda. Dia punya kuda. Mungkin kudanya pada saat itu berjumlah mungkin antara 6 ekor lah. 6 ekor. Jadi jokinya itu orang. Karena Pak Cik ini udah tahu saya itu mau naik kuda, mau nunggangin kuda orang. Jadi Pak Cik inilah yang menjumpai orang tua tadi. Jadi merayu lah. Jadi kata Pak Cik ini anak laki mah jangan dia dijadikan anak perempuan. Seperti itu. Mental dia itu ditempa apa nih. Jadi mungkin lama kelamaan luluh lah orang tua gitu kan. Maka diberikan lah ya. Mungkin kalau sama saya dibilang apa? Oh oke lah, nggak ada. Tapi begitu naik kuda, nggak dilarang lagi. Berarti secara otomatis kan iya. Diizinkan. Diizinkan. Oke. Itu karena layan Pak Cik tadi. Iya. Nah, gini Om. Ini kan Om naiknya umur 9 tahun. 9 tahun kira-kira itu kelas 3 SD. Ini umur joki pada saat itu umur berapa aja? Pada saat itu yang jelas saya yang paling kecil. Jadi perhitungan saya, tapi saya nggak tahu umur. Yang perhitungan saya, yang kawan-kawan saya itu yang jadi joki itu di atas 10. Di atas 10 semua? Iya, di atas 10. Kelas 4, kelas 5 gitu. Mungkin seperti itu. Tapi
Artinya kalau begitu dibentak orang pun saya jadi joki kadang-kadang mau masih nangis. Meweknya masih ada ya. Tapi saya pun mental saya pun nggak pernah berkelahi di atas kuda. Pernah juga. Pernah juga. Kuda lari sendiri. Saya pun langsung pukul-pukulan sama itu. Sama joki ya. Ini nggak ada dipegang apa-apa, dipukul tuh. Iya. Nah, ini kan begini Om. Itu 89 pertama sekali Om naik kuda. Ya. Nah, itu kan pasti ada perbedaan pacuan dulu sama pacuan sekarang. Ya. Nah, yang Om lihat dan Om rasakan itu apa Om? Yang jelas aturan. Aturan. Kalau dulu gimana? Kalau dulu nggak ada aturan. Nggak ada aturan. Ya nggak ada aturan. Yang penting kita menang udah. Jadi Bagaimanapun cara kita untuk memenang kuda, mau jatuh orang, itu resiko orang. nggak ada hitung-hitungannya. Nggak ada hitung-hitungan. Jadi sumpamanya mau pancung kawan pun boleh, Boleh. mau tabrak kawan pun boleh. Yang penting di depan. Yang penting di depan. Kita pakai ini nggak? Pakai strategen nggak waktu pacuannya? Sebenarnya nggak. Cuman pernah dicoba sekali. Strateginya itu dibuat dari triplek. Refleks. Ya. Jadi mungkin pada saat itu pola pikir masyarakat di sana kan nggak kayak sekarang. Mesti pola pikirnya bagaimana cara kuda untuk memasukkan ke sini, bagaimana caranya kuda ini kelemahannya di mana. Oh gitu. Nggak ada di situ kepikiran. Tetapi yang bagaimana cara? Bagaimana untuk memasukkan kuda ke starting back? Oh nggak mau pukul ini. Oh gitu. Cara gitu. Jadi istilahnya strategi ya, bukan aturan ya. Ya. Nah jadi strategi bagus boleh, tak bagus pun boleh. Boleh. Yang jelas dia pacuan itu nggak ada aturan. Nah Om dulu pernah nengok pacuan juga waktu kecil dulu. Melihat ini. Melihat Om jam-jam ini. Ya, saya kalau dibilang saksi hidup lah. Sampai sekarang saya pernah melihat beliau berpacu. Itu waktu sekisaran tahun 95 sampai dengan 2000-an. Karena saya dari tahun 2000-an udah keluar kuliah merantau. Iya. Jadi waktu itu tepatnya di 17 Agustus tuh ada setiap tahunnya ada perayaan pacuan kuda tradisional Gayo. Memang beliau ini sewaktu saya lihat pernah menaiki kuda itu yang bernama Cincimpala. Cincimpala itu dengan sama sekali tidak ada safety seperti sekarang pacuan sekarang ini. Dulu masih pakai baju kaos dan celana boxer bola itu. Celana bola boxer. Ya. Jadi waktu saya lihat tuh lari kuda tuh sekitar 2 kali keliling kalau nggak salah itu. Itu dulu masih kelas dewasa ya. Yang 2 kali keliling udah kuda tua itu. Kuda tua. Jadi begitu sampai di putaran pertama, beliau nih kita cerita beliau. Begitu sampai ke putaran pertama, itu kudanya tiba-tiba masuk ke dalam pagar dalam, dalam pagar dalam. Itu pagar itu pagarnya kayu dan dilintang sama rotan. Rotan itu pagar. Jadi sampai putus lah rotan-rotan itu masuk ke dalam. Ditabrak sama kuda beliau, jokinya beliau juga. Jadi waktu itu saya lihat memang sama sekali nggak ada safety, itu muka habis lecet berdarah gitulah. Iya, di sini tuh. Itu kalau saya masih SMP tuh. SMP kelas 2 atau kelas 3 gitulah. Sekitar itu. Pokoknya tahunnya sekitar tahun 95 sampai 95. Jadi termasuk joki diperhitungkan ini ya? Ya, termasuk joki yang diperhitungkan dan joki sangat nekat dan paling kecil. Di usianya dia yang paling mungil gitu. Paling mungil. Tapi kalau Bang Zul perhatikan ini wajahnya mirip-mirip M. Soleran. Ya betul. Solerannya Aceh ya? Iya, M. Solerannya Aceh. Bukan Manado. Bukan Manado. Kurus sedikit mirip M. Soleran. Iya. Nah begini Om, itu prestasi hebat yang pernah Om raih apa ini? Kalau prestasinya ya secara tradisional aja. Jadi mungkin kalau pada saat itu setiap kali pacuan 17-an itu selalu mendapatkan juara 1. Juara 1. Karena kan ada 3 kategori kuda. Muda, dewasa, tua. Jadi salah satu di antara 3 ada cuma. Artinya begini,
kami karena cuma ada 2 joki. Jadi kadang-kadang yang 2 ini yang masuk ke final ini, dua-dua kadang-kadang dia atau saya dua-dua. Jadi kalau udah jumpa di final, kan salah satu kan harus dioper, kalau enggak ke saya. Karena dari kampung itu cuma kami yang berdua. Nah, jadi adalah kawan-kawan yang lain, cuma mentalnya lebih ke kami. Nah, jadi nggak senekat kami lah. Jadi kadang-kadang begitu pas pacuan, kan udah kami berdua. Nah, jadi setelah kami berdua ini salah satu kalau nggak dia menang, saya bisa jadi orang. Tetapi pada sering, ya saya yang menang. Dulu ceritanya bukan kuda pacu stabil, tapi kecamatan ya? Ya. Setiap kecamatan ada? Setiap pacuan itu antar kecamatan. Antar kecamatan? Iya. Jadi tiap kecamatan ini bersaing gitu? Bersaing, ya. Satu hari bisa naik kuda berapa ekor? Kalau dia kan 1 minggu pacuan ini. Itu kalau babak penyisian itu 8 kali naik. Misalnya ada pada hari itu ada misalnya 15 race. Jadi pernah 8 race naik, enggak. Naik, turun. 8 kali berturut 8 kali. Selama 1 minggu. Enggak pada satu hari itu 8 kali, tapi minggu hari keduanya kan jumlah kuda ada yang udah kalah. Nah, jadi kan udah mulai berkurang. Mungkin 4 kali lagi, sampai 5 final kali. berapa kali? Sampai final biasanya 2 atau 1. Enggak lebih dari 2. Nah, kita hitung-hitung kasar aja. Ya Om, dari hari pertama sampai final, kira-kira total keseluruhan berapa kali naik kuda? Ada sekitar 20. 20. Naik kuda bukan gampang. Capek. Itu pakai pelana? Enggak. Mampus. Mana pelana aja baru tahun 2000-an. Pasti sakit pantatnya. Biasanya kalau kita awal yang nunggang itu kan mau sampai lecet tuh kita pantat kita kan. Cuman kalau sudah 3 kali berturut-turut kita itu enggak apa-apa lagi. Udah damai. Dengar kabar pernah dapat dulu julukan joki terbaik dari gubernur? Pernah dulu diumumkan. Tahun 92. Itu saya pun lupa ingat 92. Itu nama gubernurnya Samsudin Mahmud. Diumumkan lah. Ini joki terbaik. Dia sendiri yang mengumumkan? Iya. Enggak, MC-nya yang mengumumkan, tetapi gubernurnya yang memberikan hadiah. Hadiah apa itu? Hadiah itu uang. Saya kan nggak tahu baru deh. Kasih amplop, kasih dalam bentuk kado lah. Iya. Kado itu rupanya baju olahraga. Nah, terus Bingkisan. Sebesar? ada uang sekitar 30.000. 30.000 tahun 92. 92-an lah. 92. Itu kalau tidak salah duitnya masih duit coklat perempuan bersanggur. Iya. Itu besar itu. 92 30.000 besar. Besar ya? Ya. Nah, karena pada saat itu dalam pacuan 1 minggu itu saya mendapat uang berkisar antara 400 sampai 500.000 dalam 1 minggu itu. Dalam 1 minggu. 1 minggu berkisar dapat. Jadi yang 500.000 ini sudah cukup untuk biaya saya sekolah. Beli pakaian sekolah, sepatu, tas, buku itu udah saya serahkan ke orang tua, cukup dari situ. Nggak pernah minta uang orang tua lagi. Nggak pernah lagi. Itu sampai kuliah. Sampai maksudnya Om kan jokinya. iya, Jokinya sampai kelas 3 SMA. 3 SMA. Jadi kelas 3 SMA itu kan udah agak lumayan berat badannya, udah lumayan. Maka kalau naik kuda pun mungkin sekitar 2 ekor lagi. Yang mana yang kuda yang ininya. Jadi Berhenti dari joki karena ingin saya juga ingin melanjutkan kuliah. Orang tua juga menginginkan masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan di Banda di Banda Aceh. Ternyata waktu ikut tes kedokteran hewan nggak lulus, maka ngambil di Fakultas FK Keguruan. Jadi sekarang ini Om PNS. Alhamdulillah jadi PNS Dan pelatih dan ketua komisi pacu. Iya, Pemprov Aceh. Dan menjual pakan kuda. Iya. Nah ini ada sejarahnya Om. Om dulu waktu pulang kuliah nggak punya kuda. Iya. Terus kepengen punya kuda, Iya. memiliki kuda. Itu gimana ceritanya? Jadi karena walaupun kita sudah berhenti 5 tahun nggak pernah ikut lagi tampil ke kuda, karena untuk menyelesaikan pendidikan, begitu balik kan kegiatan kita
kebun nggak. Kita kan masih bingung-bingung apakah ke sekolah belum juga. Terakhir pikir-pikir carilah ya saudara-saudara yang ada punya kuda indukan. Jadi minta kita yang pegang untuk bagi hasil. Ternyata 2 tahun ke depan udah ada beranak untuk dia. Kemudian tahun kedepannya untuk kita bagi hasil, dapatlah dia sama kita. Jadi dari anak itulah kita kembangkan menjadi kita pun bisa mendapat kuda ya sampai sekarang. Sekarang udah berapa ekor kudanya? Sekarang sekitar 6 ekor lagi. 6 ekor itu udah ada yang dijual? Udah. Artinya dari pertama berkuda memiliki jatah tadi Ya. sampai sekarang kira-kira ada berapa banyak kudanya yang bisa mengembangkan? Udah lebih 20. Lebih 20 Iya. ya? Itu dari merawat kuda dapat jatah, Iya. dikembangkan sampai Dikembangkan ya. Karena kalau udah dapat kira-kira oh ini cocok, geser terus geser. Oh ini layak, harga kuda ini udah nggak wajar nih, orang sebenarnya kuda ini harganya 20 juta cuma nih, tetapi orang minta 30 lebih, udah nggak wajar menurut saya ini. Kasih terus, hajar terus. Yang penting duit. Yang penting duit. Kita kan harus teringat kepada ekonomi. Iya, artinya Om sama saya nggak jauh beda. Iya. Kata duitan. Nah, begini Om. Ini karena sebelum kita wawancara Bang Jo mencari informasi, Iya. Om PNS, pelatih, ketua komisi pacu, dan memiliki kuda. Ini tipsnya buat kawan-kawan khususnya yang ada di Aceh ini apa nih Om? Terutama joki dan para peternak. Untuk para joki, karena untuk sekarang ini kan kita sudah ada organisasi yang menaungi tentang pacuan kuda ini. Jadi di situ kan sudah diatur. Nah, salah satu bagaimana untuk kenyamanan kita untuk bertanding, bagaimana kita untuk untuk mendalami jiwa kita antara kita dengan kuda. Oke. Nah, jadi ini saja. Jadi kita menaiki kuda itu jangan mengikuti kemauan kita. Jadi bagaimana kemauan kuda itu kita ikuti dengan kemauan kita. Bisa sinkron ya? Iya. Tapi kita bawa ke arah yang kita inginkan. Jadi ada kuda, ini salah satu contohnya. Ada kuda. Kuda ini dia mau kita bawa, kita menurut kita seperti ini. Oh nih, tapi kuda nggak mau. Kita cambuk lah, ini nggak mau. Tetapi kalau kita ikuti, oh dia mau pingin belok ke kiri, tapi kita ikuti, tapi kita arahkan tetap kita. Satu saat dia pasti mau nurut. Ini salah satu. Jadi untuk para joki, jadi hal-hal yang seperti itu kadang-kadang perlu kita dalami dulu. Baik itu aturan bagaimana kita untuk menunggang kuda ini. Oke. Untuk keselamatan sendiri, keselamatan kawan dan penonton. Penonton. Oke. Nah, kemudian untuk para peternak kuda, ini kalau menurut saya bagi peternak kuda bagaimana peternak kuda itu bisa lebih dari mungkin sebelumnya kita hanya mendapat pencarian kita sampai di sini. Nah, tetapi bagaimana untuk kedepannya bisa bertambah lebih. Dan lagi pun Aceh sekarang sudah memiliki pejantan ya. Iya, sudah memiliki pejantan. Karena ini dunia berkuda semakin lama semakin naik. Iya. Ini terus terang kalau di Aceh Bang perhatikan masih banyak kuda-kuda kecil. Masih. Kuda derby belum seberapa Om ya. Belum. Nah, dan lagi pun Aceh bakal menjadi tuan rumah untuk Ponantik di tahun 2024. 24. Ya. Itu harapan Om untuk peternak dan joki agar lebih naik lagi ya. Memperhatikan lagi, terutama joki nih. Iya, untuk joki. Jadi utamakan keselamatan, baik sendiri, kuda dan kawan-kawan. Ya. Jadi harapan untuk pacuan di Aceh ini apa lagi nih? Untuk ponnya. Iya, pon dan pacuan tradisionalnya. Untuk pacuan tradisionalnya, saya selaku komisi pacuan di Pemprobnya berharap ya untuk pacuan, walaupun pacuan itu tradisional, tapi bagaimana usaha kita ke depannya lebih bagus. Nah, baik dari segi peraturan, baik itu dari segi tata tertibnya, para penonton, pemilik kuda. Nah, jadi ini kadang-kadang perlu yang kita tingkatkan. Karena banyak tengok di YouTube penonton
yang ada di Sumbar dan penonton yang ada di Aceh itu 10-11. 10-11 maksudnya begini, bukan orang yang takut sama kuda, tapi kuda yang takut sama Takut sama orang. Iya. Dan lagi pun di sana bagi perhatikan kalau buat menonton sepertinya kurang puas gitu ya, Iya. karena banyak tenda. Banyak tenda ya. payung. Ya, jadi itu ini kan kita harus berharap kepada pemerintah setempat. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya pemerintah itu bisa membuat membuat tempat penonton itu yang lebih lagi nyaman. Karena mungkin kalau dibilang di Indonesia ini dari beberapa pacuan yang saya pun lihat ke sana, lihat ke sini beberapa gelanggang, mungkin yang taking itu agak lebih sedikit penontonnya. Iya. Karena antusiasnya ya. Antusiasnya, Karena itu iya. Ya, mungkin karena memang tradisi. antusias para penonton sana sangat luar biasa, membludaknya rame, dan bisa dikatakan di situ tempat perkumpulan para jomblo ya. Iya. Mencari jodoh. Mencari jodoh. Om dapat jodohnya di Gelanggang? Enggak. Enggak. Om? Saya enggak juga. Om? Enggak juga. Karena di situ anak-anak muda, baik itu bujangan atau gadis kumpul sana ya. Dan yang mati-mati pajak pun kumpul sana ya. Mati pajak kumpul sana. Muda ataupun janda ya. Salam dari Pak Dayat. Salam sayang. Oke. Nah, mungkin sekian dulu dari Bang Jul karena luar biasa nih kalau kita gali-gali lagi. Ini luar biasa, salah satu joki senior yang ada di Aceh. Umur 9 tahun sudah menunggangi kuda dan dia paling putih, paling kecil, paling nakal, paling bandel dia orangnya. Dan sekarang untuk kelanjutan beliau menjadi Ketua Komisi Pacu, PNS, dan Seorang guru. pelatih, guru juga, pebisnis juga. Jadi buat Anda yang ada di Aceh, kalau mau pesan pakan kuda ataupun peralatan kuda, nih ada orangnya. Kodenya Teh Talu Aman, itu nanti ada diskon khusus buat Anda. Teh Talu Aman. Teh Talu Aman. Anda belanja sana, partai besar, pergunakan kata sandinya Teh Talu Aman. Iya. Itu nanti ada diskon khusus. Oke. Oke, sekali dulu dari Bang Jul, banyak kata banyak bicara yang bisa Bang Jul doakan mudah-mudahan pacuan di Aceh lebih mantap lagi, lebih sempurna lagi, dan lebih safety lagi. Iya. Baik itu untuk kuda ataupun para jokinya. Jadi banyak kata banyak bicara, kalau ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, sepintar-pintar Bang Jul bicara pasti ada salahnya. Jadi sekian dulu dari Bang Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Talua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Talua, Teh Talua. Teh Talua. Aman. kopi Aceh. Aman. Kalau Anda ke Gayo belum minum kopi Aceh, artinya belum ke Gayo. Belum buka ya. Mari sukseskan PON 2024 di Gayo, Aceh. 1.600 panjangnya. Panjang. Baik. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.